Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kalian akan membahas atau belajar tentang sistem koordinat. Perhatikan tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan posisi suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, mari kita bersama-sama belajar tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kalian ingat bahwa dalam koordinat kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Nah, perpotongannya itu merupakan titik asal 0,0. Dalam hal ini, titik 0,0 sebagai letak pos utama. Nah, maka kalian bisa menentukan posisi titik yang lain terhadap pos utama atau titik 0,0. Kalian perhatikan, tentukan posisi titik tenda 2, teka-teki tersembunyi, pos 3 terhadap pos utama. Kalian perlu ingat bahwa untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, itu adalah koordinat titik, yaitu X, Y. X itu absis dan Y itu ordinat. Mari kita bersama-sama lihat untuk posisi titik tenda 2 terhadap pos utama. Tenda 2 terhadap pos utama. Mana tenda 2? Kalian cari. Nah, di situ adalah 0,2. Artinya, dari pos utama tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi, X-nya 0, kemudian bergerak ke atas 2 satuan, maka Y-nya 2. Sehingga titik koordinatnya atau posisi titik terhadap titik asal adalah 0,2. Begitu juga untuk posisi titik teka-teki tersembunyi dari pos utama. Ya, kalian lihat, letak teka-teki tersembunyi berada di sebelah kiri. Nah, dengan kata lain, dari pos utama akan bergerak ke sebelah kiri sejauh 6 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Sehingga karena tadi bergerak ke kiri, maka min 6 ke atas 2 satuan. Baik, selanjutnya adalah posisi titik pos 3 terhadap pos utama. Ya, pos 3 terhadap pos utama. Kalian lihat bahwa pos 3 berada di sebelah kanan dan bawah ya, atau bawahnya sumbu E. Maka kalian lihat pos utama ke pos 3. Yaitu 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, sehingga 3, min 3. Kita lanjutkan, berikutnya adalah posisi titik terhadap titik tertentu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Perhatikan, kalau tadi sebelumnya yang menjadi titik acuan adalah titik 0,0. Namun sekarang kita ganti bahwa titik acuannya adalah tanah lapang. Tanah lapang yang semula min 4,3 dijadikan sebagai titik acuan. Maka tanah lapang posisinya menjadi 0,0. Baik, kita lihat posisi titik tenda 3 terhadap tanah lapang, yaitu tenda 3 berada di sebelah kanannya tanah lapang dan di bawahnya. Maka berapa satuan bergeser ke kanan? Itu 2 satuan, kemudian ke bawah berarti negatif 3. Jadi 2, min 3. Baik, selanjutnya adalah posisi titik kolam dari tanah lapang. Kolam letaknya di bawah, ya, jadi di kanan bawah. Bergerak ke kanan 1 satuan, ke bawah sejauh 6 satuan. Maka 1, min 6. Nah, yang terakhir adalah posisi titik
perumahan terhadap tanah lapang. Perumahan letaknya adalah di sebelah kanan atas. Maka bergeser ke kanan sejauh 10 satuan, kemudian ke atas 2 satuan, maka koordinatnya adalah 10,2. Nah, materi yang terakhir adalah posisi garis terhadap sumbu X. Ingat, sumbu X adalah garis yang mendatar, maka di sini yang sejajarnya adalah L1, L2, L3, dan L4. Nah, bagaimana dengan garis yang tegak lurus sumbu X? Kalian perhatikan bahwa garis M1, M2, M3, dan M4 merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya garis jajar sumbu Y berarti M1, M2, M3, dan M4. Garis tegak lurus terhadap sumbu Y L1, L2, L3, L4. Perlu diingat bahwa yang namanya garis sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, silahkan kalian bisa lihat video referensi dari YouTube mengenai koordinat kartesius. Dan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket ataupun buku pendamping kalian. Sekian, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.